Kisah Kiai dan Santri, bagian 45. Membuka majelis sendiri, malamnya aku nyantai saja, seperti biasa zikir setelah jam 12 malam, biasanya sampai subuh, tapi baru saja setengah jam aku duduk zikir, serasa udara di kamarku tak enak, dan serasa hawa murniku menerobos keluar lewat punggung, aku coba menyetop, tapi serasa seperti punggung bagian atas berlubang, dan hawa murni terus saja merembes keluar, seperti udara dingin. Wah, ada apa ini? Kalau kayak gini aku bisa lemas kehabisan hawa murni. Ku coba menahan dengan zikir dan konsentrasi, tapi tetap saja tubuhku lemas, dan makin lemas, dan rasanya terserang kantuk yang dahsyat, seperti aku disirap, berulang kali sampai tanpa sadar duduk tertidur, padahal aku bukan orang yang seperti itu, tapi rasa kantuk benar-benar tak bisa kutahan, kadang tasbih yang ku pegang telah jatuh, atau kepalaku sudah menekuk hampir menyentuh lantai, lalu sadar, dan ku kibas-kibaskan kepala, agar rasa kantuk terusir, tapi tetap saja aku mengantuk. Ini tak beres. Aku coba baca zikir penolak serangan, karena aku merasa ada serangan yang diarahkan kepadaku. Lalu ku tahan nafas, dan ku pukul lantai, sebentar serangan buyar, dan mataku seperti seketika terbuka, dan rasa kantuk hilang, tapi itu hanya sementara, serangan yang ku buyarkan seperti asap yang berputar lalu bertaut kembali, aku tertekan kembali. Dan tiba-tiba seperti ada gumpalan asap hitam melesat masuk ke tubuhku, aku terjengkang, dan memuntahkan isi perutku, aku berusaha menahan muntahan yang tersisa, dan lari ke kamar mandi, dan semua isi perutku muntahkan, sampai perut rasanya ngilu dan nyeri, badanku rasanya seperti dilolosi, gemetar, dan rasa tak karuan, baru sekarang aku terkena santet dengan telak, sebenarnya aku yang terlalu menganggap ringan permasalahan, padahal aku sudah ditunjukkan dalam mimpi musuhku kali ini bukan orang sembarangan, yang melakukan lelaku memakan bayi yang digugurkan, tapi aku menganggap angin lalu, sehingga aku terhantam, ini juga karena kecerobohanku. Tiba-tiba ku rasakan di seluruh tubuh klekat celekit, kayak ribuan jarum menyerang tubuhku, benar apa yang dikatakan Sohib, aku tak mau minta tolong pada siapapun, aku harus bersandar pada Allah, iman itu harus diuji, keteguhan harus dibuktikan, tawakal itu bukan cuma bicara, ribuan jarum yang ku rasakan merajam tak ku peduli, aku melangkah berpegangan tembok, dan kembali ke kamar, aku kembali ke kamar pelan-pelan, takutnya membangunkan istriku, dan perlahan meletakkan diri di kasur, ku tata nafas, semua persendian rasanya seperti lepas, aku tak boleh menyerah, aku bersandar pada Allah, kalau pada Saitan kalah, mau ku kemanakan imanku, keyakinanku. Aku turun di keramik, tidur, tanganku tempelkan pada keramik, segala pikiranku konsentrasikan, lalu ku sedot tenaga inti bumi, dari keramik ku rasakan tenaga prana mengalir, memasuki tubuhku seperti menambal karet yang berlubang, mengalir menjejali dan menjejali, terus aku konsentrasi, serasa tubuhku mulai enak dan menebal, seperti ku rasakan mengeras setiap urat-urat dan kulitku kaku seperti bumi yang mengering. Setelah ku rasa cukup aku bangkit, dan duduk bersila, menyatukan segenap daya kepasrahan, pada pemilik segala kekuatan. Ku konsentrasikan total seluruh zikir, terus konsentrasi, sampai tak bergerak beberapa jam, lalu ku rasakan seluruh kekuatan telah melingkupi diriku, seperti kekuatan atom, ku lontarkan kekuatan yang mengeram, mengembalikan semua santet yang dikirimkan padaku kembali pada pengirimnya, dengan mengucap takbir yang mengendap seperti endapan kekuatan memecah berhamburan, Ja'al haq, wazahaqol batil, datang kebenaran pasti kemungkaran akan musnah, sebab kebatilan itu pasti musnah, aku tak tahu yang terjadi selanjutnya, yang penting aku tak merasakan lagi santet yang mencoba menyerangku, segala anasir jahat semua musnah, musnah tanpa bekas. Halo, suara Sohib menghubungi. Ada apa? Tanyaku. Kok tetanggaku banyak yang mati ya? Tanya Sohib. Ya kalau sudah sampai kontraknya habis di dunia, ya pasti mati, kataku bercanda. Ini yang mati, orang yang suka menyantetku kok, kata Sohib. Lah emang kalau suka menyantetmu gak boleh mati? Ya kalau sudah pada waktunya ya tetap akan mati, jawabku. Ya yang aneh kok yang mati yang pada menyantetku, apa tak aneh? Ya tak aneh, landa nyatet kamu, rombongan sebus bisa mati kok kalau kecelakaan nyemplung jurang, itu tandanya kadang orang mati juga bisa rombongan, hehehe, aku berteori ngawur sambil ngetawai Sohib. Pengen ketemu Kiai gak? Tanya Sohib. Aku ndak tahu sekarang Kiai di mana,
Ya jelas pengen ketemu, aku kan juga muridnya. Emang kamu saja, mentang-mentang kamu sudah punya majelis, dan sudah punya murid dan jamaah banyak, dan aku belum punya. Ayo kalau pengen ketemu, nanti bareng ke Jakarta, kata Sohib. Emang Kiai di Jakarta? Iya. Di mana? Di bengkel macan, jawab Sohib. Ya aku entar malam berangkat, kataku. Aku segera menyiapkan tas. Rasa rinduku pada Kiai tak tertahan. Aku izin pada istri malam itu berangkat. Ini di tahun 2010 dan cerita masih berlanjut. 2012 masih panjang. Jam 9 malam aku berangkat ke agen bus, perempatan biasa kalau mau ke Jakarta, tapi bus yang berkarcis sudah pada berangkat. Terpaksa harus menyetop bus dari arah Jawa Tengah. Biasanya kadang apes dapat bus yang sudah sesak penumpang, atau dapat bus yang jelek, suka mogok di jalan dan tak layak jalan. Ya Indonesia seperti itu memang kenyataannya. Jakarta Jawa Tengah harga tiket biasanya 45.000, ada bus berhenti, dan menawarkan arah Jakarta. Sebenarnya enakan kalau aku turun terminal Kampung Rambutan, tapi karena adanya terminal Kalideres juga tak apa-apa. Memang kalau ke tempat macan di Jakarta Timur enakan ke terminal Kampung Rambutan, tapi tak apa-apalah daripada nanti makin malam malah tak mendapat bus. Aku dapat tempat duduk di tengah, semua kursi banyak yang kosong, dan bus lumayan jelek banget, tak ber-AC, suaranya berisik, karena kacanya sudah banyak yang lepas, jadi membayangkan kalau seandainya orang Indonesia itu punya jiwa bisnis seperti di luar negeri, pelayanan konsumen itu diutamakan, untuk mendapatkan pelanggan, tapi jiwa orang yang santun telak membalik, seperti nasi kuning yang dibalik dari tumplek di tanah, semuanya kembali ke hati. Orang komunis saja bisa baik hati, kalau hatinya baik, dan orang Islam sekalipun akan jahat kalau hatinya nifak atau munafik. Sebenarnya untuk berbudi pekerti yang baik itu manusia tak peduli Islam atau bukan Islam, asal dia mengukur dengan dirinya sendiri, maka pasti berakhlak baik. Jika suatu perbuatan tingkah laku, jika akan sakit dirinya dibegitukan orang lain, maka pasti orang lain juga sama akan sakit jika dibegitukan, maka tak mau melakukan itu pada orang lain, maka pasti orang akan menjadi baik budi pekertinya, karena semua manusia itu sama porsinya, dalam rasa sakit dan kecewanya. Jika kita itu digigit orang lain, merasa sakit, maka orang lain juga akan sakit jika kita gigit, maka jangan dilakukan pada orang lain. Kalau kita ditipu orang lain, tak mau, maka jangan menipu orang lain. Kalau menggigit mau, digigit tak mau, ya tak beda kita dengan anjing, kalau memakan mau dan dimakan tak mau, sama dengan harimau. Manusia itu juga mudah ditebak, selalu suka menutupi kekurangan, dengan menunjukkan apa yang dia dalam kekurangan itu. Orang yang keringetnya bau, akan suka memakai pewangi berlebih, orang yang pendek akan suka memakai sepatu berhak tinggi, orang yang minim bahasa Arabnya akan suka bicara memakai istilah banyak bahasa Arab, orang yang ilmunya cetek, setiap bicara akan mengait-ngaitkan dengan ilmu syariat, orang yang kepahamannya dangkal akan suka manggut-manggut dan suka tertawa bila teman bicaranya tertawa. Orang miskin akan bergaya sok kaya, sebab orang yang tinggi itu tak akan menunjukkan ketinggian tubuhnya, orang yang paham bahasa Arab itu tak perlu menunjukkan kepahamannya, orang yang pinter agama, tak usah bicara juga orang akan tahu dari perbuatan wirainya menjaga dari melanggar hukum agama, jadi gampang sebenarnya mengetahui karakter kekurangan seseorang itu di bidang apa. Kondektur menghampiriku, ku berikan uang 45.000. Kurang mas, kata kondektur itu. Lah berapa? Tanyaku, 75.000, jawabnya. Lo apa sesuai dengan nilai kerusakannya? Kerusakan apa mas? Tanya kondektur. Tak apa-apa, kataku lalu memberikan uang 30.000, kondektur berlalu, dan aku mengukur, jika terjadi tabrakan aku juga bertempat di tengah, tak apa-apa, pikirku, lalu menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, dan memilih tidur. Sampai di tol Cikampek, aku terbangun seperti ada yang membangunkan, lalu aku duduk agak merendahkan kepala, dan, DAARRR. Suara tabrakan bus, dengan truk di depan, jadi bus menabrak belakang truk, benturan keras sampai 5 kali, kaca depan semua habis, berhamburan, ku dengar kaca beterbangan di atas kepalaku. Kurasa uang 30.000 ku tak akan cukup menutupi kerusakan bus, dan kondektur yang menarik uang padaku yang terjepit, tak tahu bagaimana kakinya, aku sih tak apa-apa jika ditipu atau dizolimi, Allah itu maha melihat, maha cepat azabnya.
Sekian waktu menjalani proses perjalanan kok masih belum bisa membuatku legowo jika dipukul orang, maka aku harus kembali jadi orang gila yang harus mengelilingi tanah Jawa. Jadi ingat, aku di rumah jualan bensin eceran, ada orang beli bensin, aku menuang, dan ada setetes dua tetes yang jatuh. Pembeli bilang, ya aku rugi mas kalau bensinnya diteteskan gitu, katanya. Ya ndak papa aku ganti, jawabku, lalu mengambil bensin seliter dan kutuang, sebagai ganti setetes dua tetes yang dia keluhkan. Anehnya 3 hari orang itu sudah tak bawa mobil, katanya mobilnya hilang ketika diparkir. Ya kalau dia tahu mobilnya akan ditukar dengan seliter bensin, pasti dia akan menolak mati-matian waktu ku beri seliter bensin. Semua penumpang turun, dan sopir sama kondektur yang terjepit menjerit-jerit. Aku tak bisa berbuat apa-apa, apalagi aku kalau melihat darah suka mau pingsan. Mobil derek jalan tol datang, dan bagian depan bus ditarik baru kondektur bisa dikeluarkan, dan keluar dari bus dalam keadaan dipapah, kaki satunya tak tahu patah apa tidak. Aku hanya melihat dari jauh saja, lalu penumpang disuruh naik bus lagi, dan bus jalan dengan diderek mobil derek. Kami diturunkan di pintu tol. Enaknya pas ada bus jurusan Kampung Rambutan, aku segera naik. Sampai di Kampung Rambutan langsung naik angkot ke arah Jakarta Timur, dan sampai di Jakarta Timur dijemput santri ke Jakarta. Kata murid-murid internetku yang tinggal di dekat situ mau datang menemuiku, ada Budi, Yo, Aseng, dan entah siapa lagi, aku lupa namanya. Sampai di bengkel, Kiai memanggilku ke kamar pribadinya, dan aku diajak makan, diberi nasihat dan diajak makan, juga ditalkin. Sejak 10 tahun, aku sudah dibayat lama, tapi sesudah 10 tahun baru ditalkin, aku itu murid mau diapakan atau digimanakan kiaiku, maka aku tak pernah sekalipun mempermasalahkannya, dan tak pernah memikirkan, tak mengejar apa-apa, dan menjalani saja apa yang ada, tak pernah meminta ilmu ini atau itu, dan tak pernah meminta amalan ini atau itu. Apapun yang diberikan kiaiku, akan aku jalankan berulang kali, tak pernah bosan. Bukan orang yang suka meminta amalan baru dan amalan lama dilupakan, sebab menurutku ilmu itu bernilai kalau kita benar-benar menguasai, mengistiqomahkan. Mas Ian buka torekoh ya? Kata Kiai. Siap Kiai, saya siapkan majelisnya dulu, kataku. Kiai banyak memberikan petuah yang bersifat isyarat, dan aku selalu tak mau menerjemahkan apa yang Kiai katakan padaku dengan seketika, kubiarkan saja mengendap di pikiran dan hatiku, kusimpan dan biar jika saatnya aku akan mengerti sendiri, bukan menerjemahkan dengan akal dan akal-akalan. Iman dipandang dari sudut marifat itu bisa diperoleh dari 2 jalan, yaitu jalan pikiran dan jalan hati. Jalan pikiran kita, dipakai menerjemahkan apa yang terbaca indera, seperti orang melihat gumpalan kecil lalu pikiran membacanya dan mengatakan penerjemahan apa yang tertangkap oleh indera mata, dan mengatakan itu garam, lalu tangan meraba, dan lidah menjilat sebagai penguat apa yang diterjemahkan akal, ternyata asin. Tapi siapa yang tahu warna asin? Tak ada yang bisa menjelaskan, asin warnanya bagaimana, dan ekspresi orang berbeda-beda jika merasakan warna asin. Orang berekspresi merem ketika merasakan rasa asin, tak bisa orang lain mengatakan ekspresi itu salah, sebab itu hak setiap manusia. Yang jelas yang dibutuhkan oleh manusia itu bentuk putihnya garam, atau rasa asin untuk membuat asin makanan. Yang dibutuhkan adalah rasa asin, bukan bentuk butiran garam. Buktinya bukan bentuk garam yang dimakan manusia, tapi rasa asin yang sudah tak ada bentuknya garam, karena sudah menyatu dengan makanan. Tapi keringat juga kan asin, apa ada mau orang makanannya kurang asin, lalu ditetesi keringat biar asin? Pasti tak akan ada yang mau. Berarti sekalipun asin, maka yang dibutuhkan manusia itu bukan asal asin saja, tapi penerjemahan indera diyakini kalau yang dicampur makanan itu benar-benar asli garam, bentuk syariatnya garam, yang dikeringkan dari air laut, dan mengkristal, berbentuk garam. Tak ada hakikat semua alam ini, sebab hakikat alam ciptaan ini adalah menunjukkan hakikat Allah. Seperti pabrik mobil menunjukkan hakikat perusahaan mobil, garam itu asin, tapi asin belum tentu garam, jadi sifat asin bukan hakikat garam. Tapi menjadi sifat, seperti batu itu keras, agar-agar itu lembek, jadi akal itu bisa menguraikan apa yang ditangkap indera, dan penerjemahan akal orang yang berilmu itu akan menguraikan dan menerjemahkan apa yang asalnya cuma sifat menjadi zat, atau di setiap ada zat atau jisim,
Badan kasar ada badan halus, atau inti, dan di balik inti ada intisari, dan di balik intisari ada saripati. Diumpamakan ada seekor semut yang melihat seseorang memilih-milih jeruk, si semut bertanya-tanya apa yang dilakukan orang tersebut, lalu si semut tahu setelah orang itu memilih jeruk yang matang, oh ternyata mau membeli jeruk yang berwarna kuning. Jadi dipilih yang berkulit kuning. Semut menyangka bahwa orang tersebut mau memanfaatkan kulit jeruk, buktinya kulit jeruk sangat menentukan jatuhnya pilihan orang tersebut. Lalu jeruk dikupas, si semut heran karena kulit yang susah-susah dipilih warnanya itu ternyata hanya dibuang ke tempat sampah, dan isinya diambil. Semut mengira, kalau ternyata yang mau dimanfaatkan itu daging buahnya, tapi lagi-lagi semut heran, dengan sebab daging buah itu ternyata diperas airnya, ampasnya dibuang. Dan airnya ditaruh di gelas, baru si semut paham kalau yang diambil manfaat ternyata airnya, tapi semut lagi-lagi heran, sebab air jeruk itu diminum orang itu, dan semut mengikuti ke dalam tubuh, di mana vitamin C diambil dari air jeruk itu dan dimanfaatkan tubuh, sementara yang tak berguna dibuang bersama keringat dan kotoran. Jadi proses panjang, dari intisari yang terdapat pada sebuah jeruk, hanya diambil tubuh bagian terkecilnya, dan mampunya akal itu hanya menguraikan yang terlihat, dan bisa diakal oleh ketajaman akal. Sehingga kejadian itu diketahui telah dirancang sedemikian rupa. Dalam setiap kejadian dan posisi suatu benda itu tak lepas dari kehendak yang mengatur, dan ketentuan yang tertanam, atau sering disebut kudro irodah. Dan kudro iroda atau qadar itu harus kita imani keberadaannya, seperti kita imani adanya Allah dan malaikat, tapi itu semua tak terlihat. Siapa orang yang tahu takdirnya? Maka tak ada yang tahu, sebab tak terlihat atau disebut gaib. Untuk mengimani hal yang gaib manusia perlu membuka mata hatinya, yang kasar itu bisa dilihat dengan mata dan yang gaib itu bisa dilihat dengan mata hati. Daging jeruk itu bukan gaib, karena jika dikelupas kulitnya maka itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang gaib itu, apa yang tak bisa diuraikan dengan jisim atau dalam bentuk zat padat, kecuali dengan pentakbiran, atau pemisalan, karena tak bisanya akal menerjemahkan kecuali membuat perumpamaan. Seperti ketika Nabi ditunjukkan tentang bumi dalam keutuhan sifat, maka bumi itu seperti nenek tua yang jompo, sakit-sakitan dan memakai bedak yang tebal, juga perhiasan yang berlebihan. Penggambaran itu akan mewakili suatu keadaan, karena tidak ada bentuk untuk menjelaskannya, kecuali membuat permisalan untuk menjelaskannya. Jika gaib itu bisa diceritakan dengan menunjukkan zatnya, maka tidak gaib namanya. Makanya penceritaannya itu memakai perumpamaan, atau kata-kata penyerupaan, dan akal harus dibendung ditutup dari menerjemahkan dengan logika akal. Jika dilogikakan akal pikiran akan terjebak dengan keraguan dan kemandekan pada batas logikanya akal, maka yang gaib itu hanya bisa diuraikan oleh yang gaib, yaitu ruh, alam hati dan mata hati. Sebagaimana mata zahir kita yang tak bisa melihat, karena kemasukan benda, maka mata hati juga akan tak bisa melihat jika dimasuki berbagai kepentingan dan keinginan. Seperti semut yang melihat keinginan orang memilih jeruk, dia berprasangka keinginan seseorang itu memilih warna jeruk itulah yang menjadi tujuan utama dari proses pencarian, karena keterperangkapannya akal, menilai mendahulukan logika, dan logika itu selalu mencari yang dekat dalam penilaian dan yang termudah dilakukan. Itu sifat akal, selalu mencari solusi termudah untuk menyelesaikan masalah, sedang yang gaib itu perlu kejernihan hati untuk membaca. Sehingga yang benar tak asal dibaca dengan akal-akalan, tapi dengan pemahaman. Seperti seorang perempuan yang memoleskan lipstik di bibir, kenapa tidak di telinga, juga kenapa warnanya merah, tidak coklat atau hijau. Tujuan perempuan itu tak akan terlihat di saat memoleskan lipstik di bibir, padahal tujuan atau kehendak itu terjadi sebelum kejadian. Murid yang lain selalu menerjemahkan dengan pikiran masing-masing, apa yang disampaikan kiaiku, atau anak-anak sering menyebutnya siloka. Aku sendiri tak berani menerjemahkan apa yang disampaikan kiai, dan menunggu Allah memberi ilham kepahaman padaku, dan aku akan menerima kepahaman itu dengan kejernihan mata batin, sejernih aku mampu menjernihkan, karena aku sendiri yang masih bergelimang dosa dan keinginan. Sepulang dari Jakarta, aku merancang pembangunan majelis dari dana yang ada, kujualkan 3 sapi dan uang tabungan, maka terbangunlah majelis sederhana. Sampai saat ini yang ditempati zikir. Setelah hari raya Idul Fitri, seperti orang lain, aku juga mudik, tapi menunggu tamuku di Jawa Tengah sepi.
setelah sepi baru aku, istri dan anakku ke Jawa Timur. Biasa kalau di Jawa Timur, langsung biasanya akan banyak orang yang datang ke rumahku, ada yang minta amalan, atau minta diobati penyakitnya. Di Jawa Timur sendiri, karena pernah ada kebakaran, sebelum kebakaran terjadi masa sebulan sebelumnya aku memperingatkan yang punya rumah, agar hati-hati akan terjadi kebakaran sebulan lagi, hati-hati dengan api, tapi takdir Allah terjadi juga, dan terjadi kebakaran, walau hanya 2 rumah yang terbakar dan api bisa dipadamkan. Setelah kejadian itu setiap aku ke Jawa Timur, akan banyak orang datang minta amalan atau diobati penyakitnya. Juga hari itu, aku belum sampai rumah, orang-orang sudah menunggu, sehingga aku tak sempat istirahat. Ada beberapa orang yang datang, satu persatu kulayani. Setelah sholat maghrib, kursi penuh dan yang lain duduk di lantai. Yang menghadapku pertama orang yang dari luar kecamatan, biar segera bisa pulang. Yang menarik perhatianku ada seorang lelaki bernama Muhadi. Apa keluhannya? Tanyaku pada Muhadi, lelaki jangkung kurus berumur 50 tahunan. Ini Ian, aku sakit di kaki, katanya menunjukkan kakinya yang dari pergelangan sampai lutut membusuk. Wah, kok sampai begitu Pak, apa Anda dibawa ke dokter? Tanyaku. Ya sudah, ku bawa ke dokter Ian, ini sama lukanya dengan luka yang dialami istriku, katanya. Lah, istrinya di mana, kok tak dibawa ke sini sekalian? Tanyaku. Istriku sudah meninggal, katanya sedih. Oh maaf, ini wong lukanya tak wajar kok Ian, jelas Muhadi. Iya, saya juga lihat tak wajar, kataku. Awalnya bagaimana itu Pak? Ini sebenarnya awalnya adalah hal yang sepele, saya dan istri itu jual beli beras, nah ada salah seorang yang selalu ngutang beras kami, ya kami kasih, sampai banyak kami tagih hutangnya. Kan wajar tuh nagih hutang. Dia marah, dan mengatakan jangan dikira kami tak mampu bayar hutang, hutang akan kami bayar, tapi setahun kemudian tak dibayar, ya kami tagih lagi hutangnya. Malah mereka marah-marah, dan mengatakan mau nyatet, dan kok malamnya rumah kami kayak ditaburi pasir, lalu ada ledakan, dan besoknya istriku kakinya gatal sekali, lalu terjadi pembusukan, terus membusuk, pernah kami obatkan ke dokter juga percuma tak sembuh, juga ku obatkan ke dukun, malah dukun yang lumayan bisa datang ke rumah, dan di dalam tanah rumahku disuruh gali, ternyata di dalam tanah ada kayak bungkusan pocong kecil sepanjang 35 cm, tapi lah kok aneh. Anehnya bagaimana Pak? Anehnya bungkusan itu hidup, jadi lari masuk di dalam tanah, bentuknya kayak pocong-pocongan gitu, maka aku disuruh menggali tanah lain, untuk menghadang arah larinya. Tapi, setiap ku hadang, maka pocong-pocongan itu membelok ke arah lain, dan itu tidak lewat lubang larinya, tapi masuk dalam tanah gitu. Setelah seharian usaha, pocong-pocongan dapat ditangkap semuanya ada 7. Wah, di dalamnya apa ada tikusnya? Kok bisa lari dalam tanah? Tanyaku yang terus terang merasa heran. Ya aku sendiri tak tahu Ian, lah setiap ada yang tertangkap maka langsung dimasukkan kendil tanah liat, tapi menurut penjelasan dukun, dia cuma bisa mengeluarkan yang di tanah, sementara yang di udara masih ada juga yang di udara. Tanyaku. Iya ada, lah lalu bagaimana bisa? Kalau aku tak tahu ilmu seperti itu, ilmu kok ya aneh-aneh, kataku geleng-geleng kepala. Tapi dukun itu menyarankanku meminta dukun yang lain, yang bisa mengeluarkan yang di udara. Aku diberi alamatnya, maka aku pun segera mencari dukun itu, dan ku mintai tolong, dan dukun itu juga mau, lalu ke rumahku, dia bersemadi di tengah rumahku, sambil bakar kemenyan, dan membuat sesaji kembang 7 rupa, dan kelapa hijau, serta kopi pahit. Lalu dukun itu selama 1 jam bersemedi, kemudian berdiri dan menarik sesuatu dari tengah udara, dan yang ditarik itu kain mori orang mati, sampai pengerjaan selesai. Tapi Ian, istriku ya tetap tak sembuh, dan akhirnya meninggal dunia. Sekarang aku yang terkena penyakit yang pernah dialami istriku. Tiap malam di rumahku selalu ada ledakan dan kayak ada pasir atau tanah kering ditaburkan, suaranya seperti gerimis sebentar gitu. Nah bagaimana Ian, aku minta kau doakan, supaya penyakit yang ku derita ini sembuh dan aku tak kambuh lagi. Ini sekarang ku kasih air saja dulu ya Pak, besok kesini sorean gitu, biar aku bikinkan pagar rumah, dari kerikil yang ditanam di pojok rumah, biar tidak kena santet lagi, kalau sekarang sudah malam. Iya insya Allah aku besok akan datang lagi.
Lalu kuberikan air untuk penyembuh dengan media doa dan pagar badannya, ganti seorang lagi, menemuiku lagi seorang tua, berjalan terlatih-tatih, dengan tongkat, yang ku tahu bernama Mbah Mulyono. Ada apa Mbah? Kataku pada kakek berusia 70 tahunan itu. Ini Ian, kakiku sakit sekali, tak bisa dipakai sholat jamaah di masjid, tolong kau obati, kata Mbah Mulyono sambil membuka sarungnya. Coba tak pegangnya ya Mbah. Coba ditekuk Mbah, diluruskan, ditekuk, kataku berulang-ulang sambil ku salurkan tenaga prana ke sela lutut Mbah Mulyono. Terdengar suara kletuk. Waduh enteng sekali, kata Mbah Mul, lalu kulakukan pada kaki satunya, sampai terdengar suara klutuk, pertanda pergeseran tulang telah kembali ke semula. Bagaimana, enakan Mbah? Iya enak. Coba dipakai berdiri Mbah. Mbah Mulyono pun berdiri, awalnya takut-takut, tapi setelah merasa tidak sakit dia mulai berjalan wira-wiri. Aku pulang dulu ya Ian, terima kasih. Iya Mbah silahkan, lah ini tongkatnya tak dibawa Mbah. Udah tak usah, untukmu saja, kata Mbah Mulyono. Hehehe, makasih Mbah, jangan lupa rajin jamaahnya, kataku mengantar kepergian Mbah Mulyono. Seorang lagi masuk, dia ku tahu bernama Kang Darwis. Dia orang terkaya di kampungnya yang aku tahu, dulu waktu aku kecil sering dibelikan layangan sama dia. Ada apa Pak Darwis? Tanyaku. Ya seperti yang lain Ian, mau minta tolong padamu. Apa masalahnya Pak? Nanti dulu Ian, kenapa Pak? Aku hanya ingin menatapmu lama-lama. Memangnya kenapa Pak? Aku hanya ingat di waktu kecilmu, dulu aku sudah mengira kamu ini akan menjadi orang Linui, malah aku bilang ke ibumu, tapi ibumu mana mau percaya. Ah biasa saja tuh Pak. Ah tidak kau waktu kecil itu aneh. Aneh bagaimana Pak? Tanyaku heran. Lo apa ibumu tak cerita soal masa kecilmu? Ndak itu Pak, lah masa kecilku bagaimana? Kamu tahu, dulu masa kecilmu, kamu kan diasuh Sarminten yang gila itu. Walah masak bisa begitu Pak, kalau itu bukan suatu prestasi lah, namanya aib. Nanti dulu, Sarminten itu pasti jadi orang waras kalau sudah ngomong kamu, diajak jalan ke sana kemari, kalau sudah gendong kamu, pasti jadi waras edannya, apa anda aneh, makanya ibumu tak keberatan kamu diurus Sarminten. Memang ada cerita seperti itu. Ya kamu kan bisa tanya ke orang tua-tua. Terus semua orang gila desa kita ini, setiap hari bergantian ngisi kolah kamar mandimu, anehnya mereka semua gantian mengisi kamar mandimu, jadi harinya kayak terjadwal, padahal kan rumah mereka berjauhan, apa itu tak aneh? Ya itu kan masa lalu tuh Pak Darwis, masalahnya panjenengan nopo? Tanyaku, karena masih ada beberapa orang yang menunggu ku selesaikan masalahnya, walau tubuh penat, dan sudah ngantuk, tetap saja hati harus legowo menerima siapa saja, menjadi orang yang dijadikan pengaduan masyarakat, dan kita diminta mengadukan kepada Allah itu kudu lebih beberapa kali sabar, tapi aku juga sama sekali tak mempermasalahkan Pak Darwis yang maunya mengenang masa lalu. Ian kamu tahu tidak kalau aku sekarang ini sudah miskin, dan sudah tak punya apa-apa, semua harta kekayaanku ludes, tak tahu ini karmaku atau bagaimana. Masa kekayaan panjenengan yang sebegitu banyaknya bisa ludes, belum lagi burung walet yang menghasilkan jutaan tiap bulan itu semua ludes. Iya, semua ludes. Lah masalahnya apa? Apa panjenengan punya hutang sama bank? Tanyaku. Bukan masalah itu, lalu masalah apa? Awalnya, kamu ingat dengan Laila anak perempuanku? Tanya Pak Darwis. Ya ingat, Laila itu pernah diminta oleh Pak Rudin. Maksudnya Pak Rudin yang jadi dukun itu? Tanyaku. Iya yang sudah tua itu, awalnya Laila dikasih ini itu, tiap di jalan diberi ini itu, lalu sama Pak Rudin yang sudah umur 50-an itu, ternyata mau dinikahi, ya aku sendiri saja lebih tua Pak Rudin, yang ngiranya Laila, dia diberi apa-apa, Pak Rudin tak punya maksud apa-apa, jadi diterima, ternyata malah mau menikahi Lalila, ya Laila gilo, jelek bahasa Jawa Tengah, ya aku sendiri jelas menolak, lah karena ku tolak itu kok malah dia mengancam akan menghancurkanku. Ya perkirakanku maksudnya menghancurkan apa, lah kok ternyata semua bisnisku hancur, semua ayam mati, semua usahaku macet, dan aku bangkrut, bahkan waletku pada kabur. Hanya dalam 2 bulan setelah aku diancam, setelah itu semuanya ludes. Memang tetangga sering melihat Pak Rudin mengitari rumahku di malam hari, menyebarkan beras kuning dan kembang. Dan aku dilapori tetangga, tapi tak ku peduli, tapi sekarang pun aku sudah berusaha bangkit,
tapi sampai setelah semua habis, sampai saat ini semua order kontraktor semua belum ada yang berhasil, sampai-sampai temanku mengajak memakai dukun untuk melancarkan bisnis kami, bahkan aku pernah diajak temanku mencari dukun terkenal di daerah Batang, dekat Jawa Tengah itu, aku dan temanku diberi syarat untuk bertapa semalam di tepi air tempuran, kata dukunnya jangan sampai gagal, kalau ada gangguan apapun kok gagal, maka usahanya tak akan berhasil. Lah kebetulan temanku itu pemberani, dia bertapa di tepi sungai tempuran pertemuan 4 jalur sungai, mungkin disengaja, tempat yang dipakai temanku diolesi terasi, agar datang para biawak, tapi temanku itu pemberani walau dikepung biawak, sampai pagi temanku itu kuat. Lalu apa berhasil cara itu? Tanyaku. Sama sekali tidak, jawab Darwis. Pak, sebenarnya bisnis apa saja, jika disertai masuk toreko, insya Allah akan lancar, karena antara lahir dan batin saling melengkapi, jelasku. Ya nanti itu mudah masuk toreko, tapi mbok sekarang kamu doakan agar bisnisku gol, aku sekarang lagi tawar-menawar harga soal menguruk sepanjang rel kereta api dari Babat sampai Bojonegoro, diuruk pakai batu koral, nah itu kamu doakan berhasil, nanti kamu tak kasih komisi. Hehe, komisinya untuk panjenengan kan yang lebih membutuhkan, kataku, insya Allah saya doakan. Oh ya kalau kamu ngasih amalan biar temanku saja yang mengamalkan, temanku ini sudah pakarnya menjalankan puasa, mau puasa mutih, ngebleng, bahkan pernah seminggu tidur miring di makamnya Sunan Bonang. Walah tidur miring, apa maksudnya? Tanyaku heran. Ya tidur miring, menjalankan lelaku, jawab Darwis. Walah kok sampai gitu, lah aku saja belum pernah, ya tentu dia lebih sakti, aku jadi malu kalau ngasih amalan dia. Ya bukan begitu, walau dia sudah menjalankan amalan macam-macam, juga pernah dalail selama 3 tahun setengah, tapi tak ada yang nempel ilmunya, jadi semua amalannya tak mangsa apa-apa, jelas Darwis. Ya kalau ngasih amalan sih aku senang saja, jelasku. Men, Wagiman sini. Panggil Pak Darwis, kepada salah seorang pemuda kurus, di antara tamu yang sedang ngobrol di kursi tamu. Yang dipanggil Wagiman pun mendekat. Ini men mau diberi amalan, kata Pak Darwis. Aku masuk sebentar untuk mengambil lembaran amalan, dan ku serahkan pada Wagiman. Itu amalannya cara mengamalkannya sudah tertulis. Tapi akan ku jelaskan, kataku pada Wagiman yang sedang memegangi catatan amalan puasa dariku. Nggak usah diterangkan, saya sudah paham, puasanya juga hanya puasa biasa, pasti saya amalkan, kata Wagiman seperti meremehkan amalan yang kuberi. Mungkin tak seberat amalan dia yang ngebleng puasa sehari semalam. Ini juga puasanya ringan, saya akan jalankan, kata Wagiman, lalu Pak Darwis dan Wagiman minta diri. Setelah hari itu aku tak bertemu lagi dengan Pak Darwis, cuma dia pernah nelpon setelah beberapa bulan, mengatakan kalau ordernya menguruk rel sedang dijalani, dan aku bertanya soal Wagiman, apa amalanku sudah dijalankan. Wagiman waktu itu besoknya langsung puasa, tapi langsung pingsan, dan lumpuh sampai sekarang, kusuruh meminta obat pada Mas Ian, tapi dia malu, jadi sampai sekarang masih lumpuh, cerita Pak Darwis, aku hanya menarik nafas gegetun, amalan yang ikhlas karena Allah, dengan amalan yang karena jin, tentu beda, dan yang ikhlas biarpun kelihatannya sepele, sebenarnya lebih berat, karena berkaitan dengan kebersihan hati, bersambung. Bagian 46.